Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ima Silviana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait untuk mikrotik itu bisa diakses melalui apa aja sih? Nah, yang pertama di sini ada akses virtual router mikrotik Pinet Lab via Winbox atau virtual. Jadi bagi kalian yang tidak memiliki real device, opsi ini dapat digunakan untuk mengkhususkan pembelajaran kalian. Jadi seakan-akan kita dapat akses Winbox tanpa perlu memiliki perangkat real device-nya. Supaya kita bisa mengakses mikrotik via Winbox, pastikan kalian sudah mempersiapkan dan mengetahui bagaimana cara mengoperasikan Pinet Lab. Nah, pertama-tama kalian harus buat topologi seperti ini, yaitu tambahkan router OS virtual dan manajemen cloud. Lalu keduanya bisa dihubungkan. Selanjutnya yaitu login ke router OS virtual. Di sini kita double klik. Nah, untuk mikrotik loginnya di sini admin. Bentar. Untuk passwordnya di sini blank saja ya. Enter. Di sini pilih no atau ketik n. New password, Ctrl C. Lalu di sini kita set identitasnya dengan perintah sistem identity set name. Kita coba RB01, enter. Nah, bisa teman-teman lihat di sini namanya sudah berubah ya dari mikrotik jadi RB01. Selanjutnya kita coba buka aplikasi Winbox-nya. Pilih naik port lalu di refresh. Nah, di sini ada ya teman-teman. RB1 klik lalu connect. Di sini sudah berhasil connect. Untuk passwordnya bisa di-cancel saja. Nah, beginilah tampilan akses mikrotik via Winbox. Lanjut, di sini ada router board via FTP. Jadi FTP ini atau file transfer protocol ini merupakan sebuah protokol yang digunakan untuk mentransfer sebuah file. Service FTP ini berjalan pada port 21. Nah, apa sih kegunaan dari service FTP pada mikrotik? Jadi, jika kalian sedang mengkonfigurasi hotspot, lalu kalian ingin membuat web login dengan kreasi kalian sendiri, maka dengan mudah kita tinggal upload file HTML-nya. Atau kalian sedang ingin mengkonfigurasi certificate, maka kita juga dapat dengan mudah mendownload dan upload file sertifikatnya. Karena FTP ini juga menggunakan layer 3 pada OSI layer, maka kita harus mengetahui IP address dari mikrotiknya. Untuk mengakses FTP pada mikrotiknya sendiri, kita memerlukan software FTP client seperti WinSCP atau FileZilla. Kalian bisa menginstal salah satu software tersebut. Mikrotik juga dapat diakses menggunakan Webfig, yang dimana kita bisa mengaksesnya melalui web browser yang berbasiskan HTTP. Agar bisa menggunakan Webfig, kita perlu setting IP address routernya ketika kita mengakses routernya. Webfig itu diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Ada service yang bisa kita gunakan untuk mengakses mikrotik router OS secara GUI, yaitu Webfig HTTP. Webfig adalah sebuah layanan dari mikrotik di mana kita bisa seperti menggunakan Winbox, tetapi kita hanya butuh aplikasi browser seperti Chrome, Mozilla, Safari, dan lain-lain. Webfig ini menggunakan port defaultnya 80. Selanjutnya ada router board via Telnet dan SSH. Untuk mengakses router via remote Telnet dan SSH, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, WinSCP, ataupun lain-lain. Ini digunakan untuk merunning script
atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Akses router via TX atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, Telnet, konsol, new terminal yang ada di Winbox, dan terminal WebVic. Pada MikroTik Router OS versi 5.15 telah diperkenalkan menu baru, yaitu QuickSet. Sesuai namanya, QuickSet menu ini bisa digunakan untuk melakukan konfigurasi router secara lebih cepat. Jika biasanya sebagai cara setting MikroTik kamu perlu mengakses banyak menu, dengan QuickSet tidak perlu repot. Pengaturan standar yang diperlukan untuk terkoneksi ke internet dan untuk distribusi LAN sudah tersedia pada QuickSet. Menu QuickSet hanya terdapat pada router board yang memiliki interface wireless, baik yang bisa berfungsi sebagai AP atau lisensi level 4 atau CPE lisensi level 3. Cara cepat menghubungkan MikroTik ke jaringan lain atau wireless atau internet dengan menggunakan QuickSet. Karena istilah QuickSet, maka settingan dasar router ditampilkan langsung pada satu layar. Tergantung kita ingin menjadikannya mode apa. Terdapat cara lain untuk meremote router MikroTik tanpa harus menggunakan IP address maupun MAC address, yaitu dengan cara meremote lewat port serial console yang ada di router. Dengan cara ini, kita tidak perlu khawatir lagi router MikroTik terputus dari koneksi remote. Selain itu, dengan cara ini kita juga bisa melakukan troubleshooting pada router jika tidak dapat diremote lewat Winbox atau Telnet atau SSH, dan kita juga bisa melihat proses booting router dengan cara ini. Perlu diketahui, dengan cara ini kita hanya bisa meremote dengan mode CLI dan tidak dapat dengan GUI seperti pada Winbox, dan tidak semua router MikroTik dapat diremote dengan cara ini. Hanya sebagian saja yang memiliki port serial console. Biasanya, router kelas menengah hingga tinggi memiliki port serial console. Terakhir, di sini ada cara menggunakan serial console. Pertama yaitu masuk ke terminal seperti putih, lalu pilih connection type serial dan sesuaikan serial line yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed baud rate khusus perangkat MikroTik. Sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.